Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami Abu Albani Center untuk membagikan tips dan juga info-info seputar hidup dan juga kesehatan. Kali ini kami akan mengangkat tentang kita harus mengenali beberapa hal ya dari gangguan kecemasan dan juga gejala-gejalanya. Ya, tentu cemas ya dalam hal ini yang kami bawakan adalah yaitu anxiety ya, dimana perasaan ya dia mengalami gugup dan gelisah ya. Biasanya orang yang mengalaminya ketika berhadapan dengan situasi tertentu ya, misalnya sebelum wawancara kerja ya, sebelum ujian, saat harus mengambil keputusan penting ya, menunggu hasil pemeriksaan dan lain sebagainya ya. Ini merupakan reaksi ya yang menjadi tolak ukur ya, bahwasanya stres ya yang dialami oleh dirinya pada saat tersebut itu akan muncul secara berlebihan ya, sulit dikontrol ya, dan juga sampai mengganggu aktivitas sehari-hari ya. Ini yang disebut gangguan kecemasan atau anxiety ya. Penyebab dari pada masalah gangguan kecemasan ini ya ada beberapa faktor ya, yaitu yang pertama faktor keturunan ya dari genetika. Yang kedua, pengalaman negatif yang menyebabkan stres atau trauma secara psikologis. Yang ketiga, gangguan kepribadian. Selanjutnya, efek samping ya dari obat atau zat tertentu ya, termasuk juga kafein dan juga narkoba. Yang selanjutnya yaitu karena penyakit tertentu seperti gangguan irama jantung atau penyakit tiroid ya. Kemudian kita harus mengenali gejala dan juga cara mengatasinya. Ada beberapa jenis gangguan kecemasan ya. Yang pertama gangguan panik, yang kedua gangguan kecemasan sosial, yang ketiga kecemasan umum atau menyeluruh, kalau kita sebut GAD ya. Gejala dan pengobatan gangguan kecemasan pun berbeda-beda tergantung daripada jenisnya. Yang pertama gangguan panik ya. Penderita gangguan panik akan mengalami serangan panik secara tiba-tiba dan berulang kali ya, tanpa alasan yang jelas. Frekuensinya dan juga tingkat keparahannya pun bervariasi. Ada beberapa gejala yang dapat muncul ya saat terjadi gangguan panik. Yang pertama, penderita akan berkeringat ya, kemudian mengalami palpitasi atau berdebar-debar ya. Kemudian merasa seperti tersedak atau sesak di dada ya. Kemudian seperti merasa terkena serangan jantung ya. Ketakutan yang berlebihan ya. Kemudian gemetar, merasa tidak berdaya ya. Nah, orang dalam kondisi ini ya bisa diserang kapan saja. Dan biasanya durasinya sekitar 10 menit ya. Tapi ada juga yang variasi sampai 1 jam atau lebih. Apabila ada gejala seperti jantung berdebar atau nyeri di dada saat panik muncul ya, kami menyarankan Anda untuk duduk ya, duduk dengan posisi rileks ya. Kemudian memejamkan mata. Kemudian tarik nafas dalam-dalam melalui hidung, hembuskan melalui mulut. Ulangi sampai 3 atau 10 kali ya, agar sampai kita merasa lebih tenang. Dan jika cara tersebut tidak berhasil, maka kalian harus mendatangi ahli ya untuk mendapatkan treatment secara tepat. Kemudian gangguan yang selanjutnya adalah gangguan kecemasan sosial ya. Gangguan kecemasan sosial ini atau fobia sosial adalah merupakan rasa cemas atau takut yang luar biasa ya terhadap situasi sosial atau interaksi dengan orang lain, baik belum ya, sesudah maupun selama berada dalam situasi tersebut.
Orang dengan gangguan kecemasan sosial akan merasa takut untuk mengatakan atau melakukan sesuatu di depan orang lain, atau duduk di tempat umum karena menganggap hal tersebut akan mempermalukan dia. Ya, beberapa gejala dari masalah ini adalah yang pertama, takut atau enggan dan berinteraksi dan menyapa orang lain, terutama orang yang tidak dia kenal. Selanjutnya, memiliki tingkat kepercayaan diri yang sangat rendah. Kemudian menghindari bertatapan mata dengan orang lain. Selanjutnya, takut dikritik atau dihakimi orang lain. Yang kelima, malu atau takut untuk berpergian keluar rumah atau berada di tempat umum. Ya, gangguan sosial, ya, atau kecemasan sosial ini biasanya terlihat orangnya pemalu, ya, umumnya, ya. Kemudian dia biasanya juga melakukan interaksi sosial dan komunikasi agak jarang, ya, meskipun mungkin bisa diajak ngobrol dengan baik. Dan pada situasi yang ekstrim, dia akan mengisolasi diri, ya. Terus kemudian juga dia sangat enggan, ya, untuk berinteraksi walaupun hanya komunikasi. Yang selanjutnya adalah gangguan kecemasan umum, ya. Nah, ini yang disebut generalized anxiety disorder atau GAD, ya, kalau kita bilang GAD, gitu, ya. Jenis gangguan kecemasan ini membuat penderitanya merasa cemas, ya, yang berlebihan, ya, yang menetap dalam waktu lama, biasanya hingga lebih dari 6 bulan. Penderita GAD ini akan sangat mengkhawatirkan banyak hal, ya, misalnya keuangan, kesehatan, ataupun pekerjaan. Seseorang yang menderita gangguan kecemasan umum biasanya tidak bisa fokus, ya, pada satu hal, ya, sulit berkonsentrasi, tidak bisa rileks atau santai, dan juga pada beberapa kasus rasa cemas ini bisa begitu berat hingga menimbulkan depresi. Tanda-tandanya secara umum adalah gemetar, ya, keringat dingin, otot tegang, pusing dan sakit kepala, mudah marah, susah tidur, dada berdebar, sering merasa lelah, sesak nafas, merasa sering ingin berkemih, ya, tidak nafsu makan. Pengobatan untuk gangguan seperti ini tentu harus secara komprehensif, ya. Kalau di kami itu dengan cara rehabilitasi, ya. Kalau di psikiater mungkin dengan cara-cara yang sudah ada SOP-nya tersendiri. Jadi apabila penanganan tepat, ya, pada hal ini tentu yang kami sebutkan tadi, gangguan kecemasan, ya, yang dampaknya sangat buruk, ya, bagi penderitanya, itu bisa kemudian diminimalkan, ya, sehingga kualitas hidup penderitanya akan lebih baik, ya, sehingga potensi untuk hal-hal yang merugikan bisa diatasi. Sekian dari kami, ya, tips dan saran, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.